Mau ke sana itu kemarin saya sudah rembukan dengan Ustadz Basit, Guru Basit sama Bu Ulfa itu per orang 50 real cukup dengan snacknya masing-masing. Nah cuman sekarang percetakan Al-Quran itu kalau pagi ditutup harus berangkat setelah sholat asar. Nah jadi nanti jenengan cuman lewat masuk ke percetakan Al-Quran, insya Allah nanti biasanya dapat hadiah Al-Quran satu orang satu. Nah, nanti kalau mau besok diagendakan setelah sholat asar. Oh, ya berarti besok kalau listnya banyak lebih dari 30 insya Allah cukup. Nah, dari situ jam 2 siang, ini dari sopir jam 2 siang ke Jebel Magnet, setelah dari Jebel Magnet baru ke percetakan Quran. Dipikirkan, dimusyawarah dulu sama keluarganya masing-masing. 20 real, 50 real berarti berapa? Nanti di list di grup ya. 250. Yang 200.000 satu dapat satu. Yang Indonesia ada, yang Indonesia ada. Yang terjemah Indonesia. Ya, bisa diperhatikan ini ada masjid Buan Pak ini sebelah kiri bus. Nah, di depan ini biasanya area Kuba. Nah di sini nih sebelah kanan itu orang yang jalan itu buzzer semua, jualan terus ke sana. Ada sekitar 200 meter itu tuku semua. Nah ini sebelah kiri ini masjid yang kubahnya warnanya hijau, sama dengan kubahnya Masjid Nabawi. Nah ini masjid yang dinamakan sebuah masjid namanya Masjid Bilal. Ya, ini namanya Masjid Bilal. Rasulullah ini mempunyai salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah. Dan beliau selalu mengurungkan adzan ketika waktu sholat masuk. Contohnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan beliau pernah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama para sahabat, sofnya di situ. Itu sofnya Sayyidina Bilal, dan dibangun sebuah masjid dan dinamakan Masjid Bilal. Salah satu mengenang di mana ada satu sosok sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal ini tidak pernah lepas dari baginda Rasulullah. Sayyidina Bilal ini selalu berada di dekat baginda Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ini wafat, ya, Sayyidina Bilal ini tidak pernah meninggalkan kota Madinah, tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah. Ketika Sayyidina Rasulullah wafat, maka beliau keluar dari kota Madinah. Beliau Sayyidina Bilal ini setelah Rasulullah ini wafat, beliau keluar dari kota Madinah menuju ke negara Syam. Negara Syam sudah kami jelaskan bahwasanya kemarin itu negara Syam itu mencakup 4 negara. Di antara Jordania, Palestina itu termasuk negara Syam dahulu. Nah, beliau meninggalkan kota Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Sayyidina Bilal ini tidak pernah berkunjung ke kota Madinah bertahun-tahun, karena di Madinah sudah tidak ada Rasulullah. Sehingga malam hari dia tertidur. Ketika beliau tertidur, di situ didatangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menegur Sayyidina Bilal. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, kamu kenapa tidak pernah berkunjung ke kota Madinah? Dan kamu kenapa tidak pernah mengunjungiku di kota Madinah, ya Bilal? Maka di situ Sayyidina Bilal kaget, terbangun dari tidurnya dan menangis. Kenapa menangis? Beliau sangat rindu kepada baginda Rasulullah. Setelah menangis, dihampiri oleh istrinya, ya sahabat Rasulullah, kamu kenapa menangis? Di situ Sayyidina Bilal menceritakan perihal yang ditegur oleh baginda Rasulullah. Sehingga Sayyidina Bilal ini disuruh berangkat oleh istrinya. Beliau semua pakaiannya dibereskan dan berangkat hanya membekal seadanya. Beliau berjalan dari negara Syam menuju kota Madinah.
Sesampai di kota Madinah, beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Beliau langsung masuk ke Raubah. Beliau langsung menghampiri makbarah Rasulullah. Beliau langsung menghampiri makam baginda Rasulullah. Lalu beliau memeluk makam baginda Rasulullah dengan isak tangis yang luar biasa. Karena kenapa? Karena rindu kepada baginda Rasulullah. Itu satu sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal menangis di hadapan baginda Rasulullah, di situ disaksikan dua anak kecil. Itu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau adalah cucunya baginda Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini menarik jubahnya Sayyidina Bilal. Paman maukah adzan sekali saja untukku? Maka di situ Sayyidina Bilal mengatakan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya cucu Rasulullah, saya tidak bisa adzan. Saya adzan hanya untuk baginda Rasulullah. Dari situ Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menarik jubahnya lagi. Paman, tolong adzanlah satu kali saja untukku. Saya hanya ingin mengenang kakek saya yang bernama Muhammad. Di situ Sayyidina Bilal mengusap air matanya, lalu menghadap kiblat dan mendengarkan adzan. Ketika waktu sholat duhur, Sayyidina Bilal ini mengatakan Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, seluruh orang di kota Madinah ini kaget. Karena suara yang bertahun-tahun hilang ini kembali lagi. Ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, semua orang yang berada di kota Madinah ini keluar dari rumahnya. Baik yang perempuan, baik yang anak kecil, semuanya keluar. Jadi ketika dulu zamannya Rasulullah, perempuan ini dilarang masuk ke dalam masjid. Dari situ semua keluar ini hanya ingin menyaksikan apakah ini benar yang bernama Bilal, yang bertahun-tahun tidak pernah di kota Madinah lagi. Ketika semuanya sudah berkerumun di dalam Masjid Nabawi, ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang seluruh yang berada di dalam Masjid Nabawi menangis. Semuanya menangis dari seisak akan rindunya kepada baginda Rasulullah. Itulah salah satu tanda sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Paham, Bu? Jadi selama berada di kota Madinah, kami harap panjenengan selalu memperbanyak baca sholat. Hidup hanya sebentar kok. Yang kekal insya Allah nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan para baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tanda sahabat yang tidak pernah memandang fisik. Yang dia rela mengorbankan hartanya, berangkat dari negara Syria, dia sampai datang ke kota Madinah. Hanya untuk ziarah kepada baginda Rasulullah. Man zarahu wajabat lahu syafa'atu. Apa kata Rasulullah, barang siapa yang ziarah kepadaku di kota Madinah, wajabat lahu syafa'atu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita termasuk hadis yang disebut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memetik dari kisah beliau, mudahan kita punya rezeki selanjutnya bisa ziarah lagi kepada baginda Rasulullah. Ya. Bisa haji bareng-bareng.